Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dede Herlina. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai adaptasi fisiologis dan juga patologis persalinan dan bayi baru lahir. Kita langsung saja ke materi. Nah, di sini perubahan fisiologi ibu bersalin. Untuk perubahan fisiologi ibu bersalin itu ada beberapa kala. Yang pertama, kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kita akan jelaskan mengenai perubahan fisiologi kala pertama dulu. Nah, untuk kala pertama atau kala 1 ini disebut juga kala pembukaan, dan juga pada kala ini memiliki dua fase, yaitu fase laten dan juga fase aktif. Nah, untuk fase laten itu pembukaan mencapai 3 cm, berlangsung sekitar 8 jam. Nah, sedangkan fase aktif itu pembukaan 3 cm sampai lengkap, jadi berlangsung juga sekitar 6 jam. Terus untuk fase aktif itu ada 3 fase lagi di fase aktif. Yang pertama itu ada fase akselerasi, di mana pembukaan yang terjadi sekitar 2 jam dari mulai pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. Selanjutnya fase dilatasi maksimal, itu pembukaan berlangsung 2 jam terjadi sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm. Dan yang ketiga itu fase deselerasi, itu pembukaan yang terjadi sekitar 2 jam dari pembukaan 9 cm sampai pembukaan lengkap. Selanjutnya ada perubahan pada uterus juga terus di perubahan uterus itu terdapat juga 4 perubahan fisiologi pada kontraksi uterus. Yang pertama pudal dominan atau dominasi, terus kontraksi dan retraksi, polaritas, lalu diferensiasi atau perbedaan kontraksi uterus. Lalu perubahan serviks pada kala pertama ini kita dimulai munculnya kontraksi persalinan yang ditandai dengan perubahan serviks secara progresif dan diakhiri dengan pembukaan serviks lengkap. Nah, pada perubahan serviks ini kita ada prosesnya yang terjadi pada serviks itu. Yang pertama itu pendataran serviks, disebut juga penisip atau disebut juga penipisan serviks Lalu pembukaan serviks, perubahan kardiovaskuler, perubahan tekanan darah, perubahan metabolisme, perubahan ginjal, dan perubahan hematologi. Selanjutnya, tadi kala pertama, sekarang kita bahas ke kala 2. Nah, kalau kala 2 ini adalah fase di mana janin mulai keluar dari dalam kandungan yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Fase ini dimulai saat serviks sudah membuka lebar 10 cm hingga bayi lahir lengkap. Nah, untuk di kala 2 ini perubahan fisiologinya itu yang pertama ada tekanan darah, terus metabolisme, denyut nadi, suhu, respirasi, perubahan ginjal, perubahan gastrointestinal, terus juga dorongan mengejan, lalu pergeseran jaringan lunak, dan juga perubahan hematologi. Selanjutnya di kala 3. Nah, untuk kala 3 ini adalah tahap, disebut juga tahap pengeluaran plasenta Jadi di kala 3 ini dimulai saat bayi lahir lengkap dan diakhiri dengan plasenta. Nah, biasanya plasenta itu lepas dalam 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri.
Selanjutnya kala 4. Nah, untuk kala 4 ini itu 2 jam pertama itu pemantauan. Jadi difokuskan 2 jam pertama itu pemantauan di kala 4 itu ya. Jadi merupakan saat paling kritis untuk mencegah kematian ibu, terutama kematian disebabkan pendarahan. Jadi selama kala 4 bidan harus memantau terus setiap 15 menit pada jam pertama selama 30 menit pada jam kedua setelah persalinan ya. Selanjutnya, perubahan psikologinya ibu bersalin. Untuk perubahan psikologi untuk kala pertama itu ada 2 fase juga, ada fase laten dan ada fase aktif. Untuk fase laten ini wanita mengalami emosi yang bercampur aduk gitu. Wanita merasa gembira, bahagia dan bebas karena kehamilan dan penantian yang panjang akan segera berakhir. Tetapi ia mempersiapkan diri sekaligus memiliki kekhawatiran apa yang akan terjadi itu di fase laten. Nah, kalau untuk di fase aktif ini kontraksi uterus akan meningkat secara bertahap dan ketakutan wanita pun meningkat pada kontraksi semakin kuat, lebih lama dan terjadi lebih sering, makin jelas bagaimana bahwa semua ini berada di luar kendalinya. Dengan kenyataan ini, wanita ini sering mendampinginya karena ingin seseorang ya untuk mendampinginya karena takut ditinggal sendiri dan tidak mampu mengatasi kontraksi gitu. Nah, terus ada fase transisi. Fase transisi itu di mana perasaan tidak enak dan kecemasan, takut dan ragu-ragu akan persalinan yang dihadapi. Lalu juga menganggap persalinan itu sebagai cobaan. Terus apakah bayi normal atau tidak? Apakah ibu sanggup juga merawat bayinya gitu. Lalu kita ke psikologi skala 2 ya. Nah, di sini ibu itu merasa panik dan terkejut dengan apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap. Terus bingung dengan adanya apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap gitu. Terus frustasi dan juga marah, tidak memperdulikan apa saja siapa saja yang ada di kamar bersalin gitu. Terus rasa lelah dan sulit mengikuti perintah, terus juga fokus pada dirinya sendiri. Selanjutnya untuk perubahan psikologi kala 3 itu, pada kala 3 itu ibu merasa cemas dan takut, juga cemas dan takut karena pengalaman lalu dan takut tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Selanjutnya untuk psikologi kala 4, di mana pada kala 4 ini karena saat yang telah lama ditunggu-tunggu yaitu kelahiran bayinya, dan ia merasa tenang dari bahagia karena merasa sudah menjadi wanita yang sempurna, bisa melahirkan, memberikan seorang anak untuk suaminya dan memberikan anggota keluarga yang baru, dan juga bahagia karena melihat anaknya. Nah, selanjutnya perubahan fisiologi dan psikologi bayi baru lahir. Itu dimana dengan ciri-ciri bayi baru lahir, yang pertama itu lahir antara 37 sampai 42 minggu ya. Lalu juga berat badannya itu 2.500 sampai 4.000 gram, panjang badan 48 sampai 52 cm dan lingkar kepala 33 sampai 35 cm. Terus lingkar dada 30 sampai 33 cm dan lingkar lengan 11 sampai 15 cm.
sistem pulmoner terjadi sejak masa embrio, tepatnya pada umur kehamilan 24 hari. Pada kehamilan 24 hari ini bakal paru-paru terbentuk. Terus pada umur kehamilan 26 sampai 28 hari, kedua bronki membesar. Pada umur kehamilan 6 minggu terbentuk segmen bronkus. Terus pada umur kehamilan 12 minggu terbentuk alveolus. Lalu pada umur kehamilan 28 minggu terbentuk surfaktan. Terus pada umur kehamilan 34 sampai 36 minggu struktur paru-paru matang, ya, artinya paru-paru sudah bisa mengembangkan sistem alveoli. Selama dalam uterus, janin mendapat oksigen dari pertukaran gas melalui plasenta. Setelah bayi lahir, pertukaran gas harus melalui paru-paru bayi. Pernapasan pertama pada bayi itu normal dalam waktu 30 menit pertama sesudah lahir. Selanjutnya itu upaya pernapasan bayi pertama. Menurut Ari 2016, mama dalam uterus janin mendapat oksigen itu dari pertukaran gas melalui plasenta, dan setelah bayi lahir pertukaran gas harus melalui paru-paru bayi. Rangsangan gerakan pertama terjadi karena beberapa hal berikut. Yang pertama, tekanan mekanik dan toraks sewaktu melalui jalan lahir, stimulasi mekanik. Terus penurunan PaO2 dan peningkatan PaCO2 merangsang kemoreseptor yang terletak di sinus korotikus. Selanjutnya, perubahan sistem kardiovaskuler. Setelah bayi lahir, paru akan mengembang yang akan mengakibatkan tekanan arterial dalam paru itu menurun, yang diikuti dengan penurunannya itu tekanan pada jantung kanan. Kondisi ini itu menyebabkan tekanan jantung kiri lebih besar dibandingkan dengan tekanan jantung kanan, ya, dan hal tersebut itu membuat secara fungsional menutup gitu. Hal ini itu terjadi pada jam pertama setelah kelahiran. Selanjutnya, perubahan pada sistem termoregulasi. Itu ketika bayi baru lahir, bayi merasa pada suhu lingkungan yang rendah dari suhu di dalam rahim. Apabila bayi dibiarkan dalam suhu kamar, maka akan kehilangan panas gitu, konveksi. Nah,